alihah. Tidak sedikit orang wali derajatnya tinggi itu berkat daripada bini se cerempek, se nambelengan, se nokolan kalakena, se banyak omong gara-gara carempekan bini reng lake derajat tinggi. Makanya kula pesen ke sampian. Bojo agel kada eding aki. Kakek montro kakek kan norok pengajian, tang lake ne kebe tanda ke pengajian seksayu. Tak nduk juga jojo sopu kala aki enghes siam aki kemuan tampeling lagi naga pak sorong ngocek buji capi seminggu be insyaallah banyak janda di nawar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tuhallu bidzikrihi uqadun nawaibi wasyada'id yaman ilaihi mushtaka wa ilaihi amrul khalqi a'id antar ragibu alal ibad wa anta fil malakutin wahid antal muyassir wal muthabbit wal musahhil yassir lana farajan gariban ya'istu minal agaribi wal abaid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatinal amajid amma ba'du. Sadatinal alawiyin al-a'izza, para habaib yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan berdana para habaib rabuna para habaib kadinto untuk memancing rohanian Nabi SAW sehingga majlis kadinto teti majlis penuh barokah. Al-kaunu isyarah wa antal magsud. Majlis kadinto cuman jembatan, cuman gambaran, cuman media. Inti majlis ini adalah membawa kita untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan para habaib yang hadir, yang di atas dan di bawah sangat banyak sekali dari tawaduknya mereka para habaib mau duduk di bawah, dan ini akhlak daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan, amin Allahumma amin. Bencukan aparatur pemerintah dan juga para hadirin dan hadirat, bencukan siandi kenangan Kak Dinto, melar muka kenangan Kak Dinto digunakan untuk berzikir. Mudah-mudahan almarhumah yang punya tempat ini mudah-mudahan menjadi sebab mengangkat derajatnya, amin Allahumma. Dan juga Al-Faqir samehna, Al-Faqir minta maaf harus duduk di kursi karena melihat kesehatan kurang begitu sehat. Jadi abdina nyon pangaporah bener ki guru pon pamit dari para habaib minta izin kangku tojuk ning korse mon oleh bimbian mon tak oleh lemuli yang gor ya salah panitian ne tak patai genna panitian kula ong ke cece ne keluar ndak masih ngakan engko je dina buntuk maran ngaji sekejap bu ki Allahumma shalli ala Muhammad. Abdina aceramaan sekejap tolong berengaki makle tak ngelangaki ciri khas abdina. Kadinto abdina dikasih waktu 45 menit, mudah-mudahan barokah waktunya, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Jadi kalau 10 kurang seperempat kotu ambu kadinto ceramah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bencukan tak lupa dek ka TV lokal. Bun mana gini syuting na jong. Makanya genteng tadi coba mon hapin coba jeria. Mular mungkin di rezeki si barokah, maklendi media si barokah diniatkan untuk nyebarkan dakwanya para habaib, para ulama. Mudah-mudahan mandalla ala khairin. Karena sebab terkadang aneka manfaat loh. Orang-orang si jauh gara-gara live HP si wamah yaya wamah mati. Hari HP dari Allah tuh. HP apa sabun agif aja di mana gini dia. Orang rati nih foto dari coba mon HP ngaruh, kan? Allahumma shalli ala Muhammad.
Mudah-mudahan teman-teman media yang begitu semangat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma amin. Ngereng niat ngaji, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Ini siapa ki sareng abdina aing butol teloan. Air botol 3. Nanti apa yang saya ceramahkan, apa saya ceramaki, perengaki, edi ngaki, catet ning HP-na, apa saya ceramah, mak le bedo oleh ngaji. Le, saya bisa nggak ngengain apa saya ceramah, deki sebelum etotop, beri pertanyaan seputar apa saya ceramah bigul. Saya bisa nggak ngengain, beri hadiah aing, cia kini saya ngenom terdepa ke Mekah ke Madinah. Mak le lebih barokah kak dinto, aing kak dinto. Begia nanti saya kasih apa namanya beda abtina ngakungin obun Habib Umar, rambutnya Habib Umar kita celupkan ke air, kita doakan mudah-mudahan barokahnya orang soleh, mudah-mudahan apa namanya yang minum Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, amin Allahumma. Deki beda aing telok, aing putol telok. Nah, pertanyaannya 1, 2, 3. Pertanyaan ketelok deki bek melarat, keng tak lopot dari apa saya ceramah. Jadi saya ngedingaki ongkun pakun bisa jawab. Karena bak melarat hadiahnya ibrina hadiah aing, bencukeun ibrina hadiah anggur. Wi ceruk duaan mun tak luang mun luang gara anggur maren. Nanti juga hadiah ketiga dapat air, dapat buah, juga saya kasih kenang-kenangan surban, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Embian Bu, saya tak dung-ngandung angkui neka, 2 bulan ngandung. Korndi lake. Untuk di laki pakai kakan tak kira ngandung jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji sekecil lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Si gula kelopain apa judul dindak le. Allahumma shalli ala Muhammad. Le dia. Sumenep bangkit, Sumenep barokah. Bagaimana kita buat supaya Sumenep neka jadi bangkit? Jangan berhayal membantu Indonesia, tahu sareng jereng, diri dina, dari Sumenep kita bantu. Lagi, mengkundang wah, jereng, perang lah, sopuna elang bedog jadi. Bagus, dengarkan. Nah ini bagus, ayo kita bantu dari kita. Perjuangan kita dukung para habaib, kita dukung para ulama perjuangannya. Dengar lagi, kita bangun Sumenep. Bagaimana cara Sumenep supaya bangkit? Bangkit itu bukan cuma dengan jasa. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk apa? Untuk Indonesia. Untuk tempat kita. Untuk tempat kita tinggal kita. Untuk kedepannya anak cucu kita. Nah, derma cara nak bangun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dengarkan. Ayo. Kita bangun Sumenep dengan 2 hal. Siapa daerah saya kepingin daerahnya maju, daerahnya bangkit, daerahnya barokah, kuncinya ada 2. 2 nih kuncinya. Catat nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya bisa oleh surban. Saya salah sampat bi putol nih kecil begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana? 2 hal penting dalam membangun daerah. Ini. Apa yang pertama? Salahiyatul galab, mecek hati kade. Kalau kita nggak betulkan hati membangun daerah, semua punya kepentingan. Ada demi ria, ada demi bukan demi untuk daerahnya. Ate becek kade. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. La yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Orang berjuang di mana-mana, orang bangun masjid, orang nyembelih sapi, yang dinilai bukan dagingnya, bukan darah sembelihannya. Kenapa kamu nyembelih? Buat apa? Paham lagi? Nah, ayo kita bahas 2 hal ini untuk membangun Sumenep lebih bangkit dan lebih barokah. Apa sih pertama? Salahiyatul galab. Bagusnya hati. Ate kada becek. Atena becek. Masyarakatnya becek dalamnya dulu. Nggak usah bangun tempat wisata dulu, masyarakatnya dulu. Makanya di lagu Indonesia Raya apa? Bangunlah jiwanya, jiwa dulu dibangun. Tugasnya jiwa yang bangun. Para habaib, para ulama, sengeco, sekarang
Ngecok sehari 10 kali, minimal ngecok 3 kali sehari deh. Nah, mah cocok. Mak cocok nyak maling ngedina jadi. Mak cocok jadi. Saya biasa selingkuh. Bangun kada atena ibang kita aki nasihati. Adanya majelis-majelis ini kita akan terangkan bagaimana pentingnya peran hati dan bagaimana cara membentuk hati supaya menjadi hati yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi berempa montero sumene bangkit sumene barokah berempa. Apa sih pertama mecek? Si kedua apa sih kedua? Siapa tahu kan? Keke elo nggak kakek biko. Lakin siapa deh songo tuh leng jeleng deh. Leng jeleng deh remadi. Ini ngakilam jalan Muhammad. Yang kedua bagaimana? Yang pertama hati. Sebelum kita bahas. Yang kedua apa? Hishmatun nisa. Kehormatan seorang wanita. Daerah itu penting loh seorang wanita. Wanita ini yang membangun. Wanita ini yang membuat para pejuang itu bangkit. Tidak ada seorang pejuang lahir, tidak ada seorang wali lahir kecuali sebab dua. Satu, pangkuan seorang ibu. Dua, yaitu pangkuan seorang istri. Bini, ibu, aneka yang membuat. Embian mbak di ponduk, keng binin kakek cerempek. Maca kuliah ayyuhal kafirun tak pada pak kakek make Habib lulusan Yaman lulusan Dimma wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala antum teman-teman apa bini cerempek mar. Kenapa? Istri itu pengaruh juga, seorang wanita itu pengaruh juga. Jadi jangan cuma pengajian aja anak perempuannya dilepas, salah. Apa nange deh ilallah anak adik tokan apa tokan jadi ya percuma. Hati dan wanita seorang lelaki aten becek reng bini kehormatannya rasa malunya tingkatkan sampai dikatakan ada seorang kufar ahad minal kufar mereka mengatakan bahasannya yajibu alaina an naksibil mar'ah kita harus bisa merenggut wanita kata orang kafir. Orang perempuan harus bisa kita kuasai. Apa kata mereka? Fa'ayyu yaumin. Kapan saja di hari. Madat ilaina ya doha. Kapan seorang wanita pada satu hari menyelonjorkan tangannya. Setuju dengan program kita, kata orang kafir. Maka apa? Fuzna bil haram. Gampang kita membuat porak-poranda dengan sesuatu yang haram. Watabadzadatil juyusul muntasirina liddin dan prajurit-prajurit kelepek-kelepek Pak. Pejuang-pejuang Islam hancur gara-gara apa? Gara-gara wanita sudah terpegang. Makanya sekarang orang kufar mereka berusaha bagaimana caranya mengambil wanita. Dibuat program, suruh joget, suruh semakin banyak yang lihat semakin dibayar. Sehingga hancur wanita. Makanya dikatakan fa'ayyu yaumin maddat ilaina. Kapan saja mereka seorang wanita melonjorkan tangannya, artinya sepakat dengan program kita, tawaran kita, fuzna bil haram. Apa yang mereka dapatkan? Mudah melakukan yang haram di dalam satu daerah. Yang kedua, tabaddadatil juyusil muntasirina lid-din. Para pejuang Islam akan habis, akan hancur. Kenapa? Anak-anaknya sudah rusak, perempuannya sudah rusak. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, makanya ayo kita bahas dua hal ini. Mudah-mudahan barokah waktunya. Ada malah setengah sanga. Orang 15 menit ya, ada remah. Hah? Bocok-bocok lanjut tak norok ngonceng kakek. Kakek nyomet ning YouTube oleh PC kakek jadi keke kok elong mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, untuk membangun sebuah daerah supaya bangkit, membangun sebuah daerah supaya barokah, ada berapa kuncinya? Apa yang pertama? Mece'a. Yang kedua, menjaga kehormatan seorang wanita. Kita bahas masalah hati dulu. Mudah-mudahan cukup, nanti kita bahas tentang seorang wanita. Apa sih kuncinya bagaimana seorang wanita itu bisa menjadi terhormat? Langkah-langkahnya ada berapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, menceate. Hati ini hal yang sangat ajaib. Lebih ajaib dari HP yang ada.
Gabiana orang-orang luar ya, kalah ini dengan hati. Ini megapikselnya ya, mata letak kertelokan ya Pak. Nanti kapan-kapan iPhone ini semuanya mata kebi jadi ya. Nggak gurila apa gurita apa gorila loh nyaman. Tapi subhanallah, megapikselnya kita mulai zaman dahulu sampai sekarang, mata manusia siapa yang bisa melihat megapikselnya mata ini? Kalah HP yang paling canggih. HP yang 30 juta, 40 juta kalah dengan ciptaan Allah. Kameranya sudah ada. Nah, cuman kita tinggal mecek komputer Athena. Apa kata Rasulullah? Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, di dalam diri kamu itu ada segumpal daging. Wa idza salahat, kalau segumpal daging itu bagus, salahatil jasadu kulluh, maka hati itu kalau sudah baik dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya baik. Jadi orang mun ate mapan, soko mapan. Jadi mun beda orang culu bus culu nah berarti atena bus. Kalau ada orang matanya suka melihat yang haram, berarti mata batin Nah, kenapa? Karena ini nggak punya wilayah untuk gerak, yang menggerakkan adalah hati. Kata Rasulullah, wa idza saluhatil jasadi kullu. Kalau sudah bagus, maka akan bagus semua anggota badan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ini lagi. Sebelum kita bahas bagaimana cara membersihkan hati, ini semua itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, datuknya para habaib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ala inna lillahi fil ardi aniyah. Allah itu punya tempat di bumi untuk Allah bertajalli, untuk menuangkan daripada rahmat, sir pemberian Allah itu ada tempatnya di bumi. Apa kata Sayyidina Ali? Ala wahya al-qalbu, itu adalah hati. Ate ini kamu lamapan, si penting ate bersih, gampang pangeran ngesein. Kayak sampean sekarang Bu, semua disuruh bawa gelas. Besok pengajian beretamoy, nyambi gelas ki, aneka compon reng soki nih kak, entar kepi, dotong kepi sampai nyambi gelas. Saya tak nemu ngalak ning lonjol tebong tak oleh cane to tak amat tuh, memberi nama tuh, matu Yaman. Mon matu Yaman nih kak, mon matu dina kan ngakan kak bungkan, mon matu Yaman nih kak ngakan ketap bola. Kan bola. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lagi, akhirnya sampean bawa gelas semua. Ada yang bersih, ada yang kotor, pokok ngambil dicium, ada yang bau, ada yang gelasnya kecil, ada yang gelas yang besar. Begitu keadaan kita ketika di majelis ini. Allah Karim, Allah pemurah. Allahul mu'ti wa ana gasim, kata Rasulullah. Allah yang ngasih, aku yang bagi. Nah, tempat yang disediakan bi sampian neka itu tergantung. Mon bersih YSN bi Allah. Mon tak bersih tak YSN, make kakek nangis tak YSN. Apa? Make YSN tak gara kena minum. Dikasih madu keng ning gelas beda almancou. Masa bisa pasti yenom. Make yenom dadi begitu juga hatinya orang kalau masih kotor, maka apa? Enggak mungkin diisi daripada rahasia dan sirnya Allah Subhanahu wa taala. Bersih nate. Make kakek coba Qur'ate bersih. Ki nakal. Qur'ate bersih. Beri pun Allah. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali Habsyi itu pernah mengatakan, apa kata Habib Ali Habsyi? Aku pernah punya teman. Temanku itu dhahiruhu mukharbit. Dohirnya dia anak nakal. Oh bu'en salsala yusal silu salsalan wasal butan bogona bisa icap nak tak pati beres nih kak. Tapi kata Habib Ali Habsyi, tapi makomnya tinggi. Apa makomnya? Ini orang yakodoh dengan Nabi. Orangnya nakal. Benih aban surban ngagulan ini kakek kesik deh pak. Ada bisa meleri ya ban surban kan ban melekain kafan bulat kaki kecil kan mare atau mulai perban deh ya. Ini bisa dibeli, ini bisa dibeli. Yang penting itu di dalam. Dikatakan kata Habib Ali Habsyi, temanku ini mukanya jelek, ibaratnya dohirnya kalau sampai ngeliat kayak anak jalanan nakal gitu. Tapi dia ijtima bin Nabi Yaqodo. Saya tanya kata Habib Ali Habsyi, sampai usil Habib Ali Habsyi kepengen tanya, apa rahasianya?
Ketika ditanya apa? Mahasolna hadzal maqam ila itsnain. Aku nggak dapat makom ini kecuali dua. Yang pertama, al-i'tiraf. Merasa bahwasannya salah. Ngerasa. Sadar. Ya Allah, saya masih nakal. Duh, masih jelek. Tuh. Wal inkisar. Apa inkisar? Yaitu merasa bahwasannya dia ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada harganya. Di depan orang nggak ada harganya. Karena sebab ini, dua ini orang mendapatkan derajat yang tinggi. Kata Habib Ali Habsyi, siapa orang yang masih merasa lebih unggul derajatnya di sisi manusia walaupun orang Badui, dia merasa lebih unggul, maka dia tidak akan mendapatkan makom sir, mayal sa'ale. Rahasia Allah tidak akan cekat kepada hatinya, mungkin ngerasa sombong. Sampai noning Pak, Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni ini wali saya sangat hebat Pak. Wah Habib Bakar Adini ini kutub. Ibu anan kutub. Abana Habib Abdullah Idrus anan wali kutub. Dikelilingi lingkaran wali kutub Pak. Sampai pernah Habibah Aisyah ini waktu masih kecil meninggal dunia. Sebagian riwayat yang kita baca di Majmu' Kalam Sayyidil Habib Alwi, beliau ini meninggal. Dihidupkan oleh guru beliau, Syekh Sa'ad bin Ali Bamadhaj. Syekh Sa'ad bin Ali Bamadhaj. Jadi jarangnya anak-anak kini Habibah Aisyah ini kayak gini amain koceng. Mungkin eker pas tadi remah koceng lemes mate. Habib Umar Muhdor ini aban abana Habibah Aisyah pas ngoca. Bah, mai tokol koceng, kakek mate dia. Spontan ngomong gitu langsung lemes. Kemudian Syekh Sa'ad bin Ali Bamadhaj ini masuk mengatakan, kenapa? Ini mainan koceng dibukul sampai mati. Maka apa? Aku keceplosan ngomong mati. Kemudian apa? Ya, semua menghidupkan, mematikan semua izin Allah. Enggak ada manusia yang bisa. Tidak arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Subhanallah. Ketika dihidupkan, apa kata Syekh Sa'ad? Gumi, bangun. Ya bintal kutub, wahai anaknya wali kutub. Kenapa Habibah Aisyah dikatakan anaknya wali kutub? Putranya Al-Habib Umar Al-Muhdar. Wa ya zaujatil kutub, wahai istrinya wali kutub. Siapa suaminya? Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Wa fi batnik kutub, dan di perutmu akan ada anak wali kutub. Siapa? Habib Abu Bakar Al-Adni. Ini Habib Abu Bakar Al-Adni pernah dakwah ke kota Aden, dan ini tertulis di dalam sejarah. Ketika masuk ke kota Aden sama orang soleh di kota Aden di stop. Mau kemana? Mau dakwah. Lah, benyak gelu dinak belina Allah. Cokop, celak masalah, singak ben benyak. Sudah, enggak usah ke sini. Ini, kamu tahu air ini penuh. Kamu mau ada di mana? Ini penuh air ini. Air ini sudah penuh. Kamu mau di mana lagi? Tumpah habis gini. Apa kata Habib Abu Bakar Adni? Beliau ngambil siwak, ditaruh di atas gelas. Itu, aku di situ. Lah, nggak bisa. Dikasih syarat yang sulit. Apa? Patoron ojen susu, mulatoron ojen susu, kakek masuk dina, ada watak apa-apa. Kan tidak masuk akal, disuruh ngujankan susu. Tapi karena waulia Allah, siapa orang yang dicintai oleh Allah, Allah berikan tangan yang tidak sama dengan tangan manusia. Allah berikan ucapan yang tidak, suara, kalimat yang tidak seperti ucapan manusia. Allah berikan pandangan yang tidak sama dengan pandangan manusia. Itu orang soleh. Makanya dikatakan, apa namanya, kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadara ilaihi famasara sibyan. Berapa banyak anak kecil main di depan orang soleh, dipandang, nggak jadi anak kecil, jadi wali besar. Gara-gara apa? Pandangannya orang soleh. Qulubul arifina laha uyunun paroma la yarona diruna. Kenapa kok bisa itu? Karena hatinya bagus, Allah buat bagus semuanya. Habib Abu Bakar Adni terus mengatakan, apa katanya? Ya sama imtir laban walat Abdullah dakhal Aden. Wahai langit, turunkan hujan. Aku anaknya Abdullah Al-Idrus mau dakwah di kota Adem. Subhanallah, hujan susu. Hujan susu. Jangan dulu. Lihat kok bisa rebermadetina. Ini Habib Abu Bakar Al-Adni. Ini kesalahan kita terkadang. Belajar mengenal orang wali setelah jadi keramat. Ya Khalil Bongkalan. Ini bujuk neka. Mohon bujuk apa? Bujuk melkok.
Dek iya mare sop bungel. Makanya kebala bujuk mare sop bujuk to. Le mare sop bujuk to, ju atikir makanya kebala bujuk. Mon kakek kan cukok bujuk mel le. Ini sudah setengah 10 ini Beb. Kurang 10 menit terakhir. Hah? Ada kita bahas, ada kita mukaddimah kok ada setengah jam dia. Ndak rem aja dia. Allahumma shalli Muhammad. Ya mon obus maren dek iyalah. Engkau mulai mulai 10 kurang 1/4 engkau mulai. Ndak pak alun-alun telepon boleh datang boleh engkau derma. Allahumma shalli Muhammad. Habib Abu Bakar ini itu enggak dapat makom itu kecuali apa? Kita lihat. Apa kata abahnya? Abu Bakar mau kemana? Mau dakwah ke Aden bah. Kamu ke pasar cari orang yang lebih jelek dari kamu. Bawa ke aku satu. Orang yang lebih jelek dari kamu, bawa ke aku. Datang ke pasar. Abghadul biladi ilallah aswaquha. Yang paling dibenci oleh Allah itu pasar. Tempat yang dibenci, pasti banyak orang yang dibenci. Didatangi pasar. Ngelihat bodoreng tua kerok. Bineku gitar genjreng 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 genjreng. Hari ya makhluk Allah sih coba aja dia. Lah tahu waki genjreng genjreng. Mikir Habib Abu Bakar Adni, apa katanya? Ini tua. Pahalanya otomatis lebih banyak dari saya. Oh, tak bisa je. Bodoh nak kanak dot ngodotan. Mungkin kalau bahasa sekarang gondrong tatuan. Mungkin kayak anak pang seperti itulah. Dilihat, iya dia. Salsala yusalsilu salsalan wasalbutan dia. Mau diambil, ini anak muda. Dosanya lebih sedikit dari saya. Jangan. Ajolen nangale al-pateu. Nangale apa? Nangale pate. Ding nangale pate lho iya. Apa namanya? Ghairu muhtaram jeria, kalbun akur jeria. Najis mughalab dia. Mau dia bawa itu anjing, mikir, iya ya. Kalau ini anjing, nanti di hari kiamat Allah mengatakan kepada seisi bumi selain manusia dan bangsa jin, Allah mengatakan kuni turoba, jadilah kalian debu semua. Ada dari debu, monko hisab, bainal jannah wa nar. Idza jawastu sirat, kalau aku melebihi sirat masuk ke surga, aku lebih hebat dari pate. Kemon pas kok masuk neraka, tak keng cobaan dari pate tak esiksa, kok esiksa. Akhir apa? Tak ada orang yang lebih coba dari saya ini ya Allah, saya baru sadar saya lebih jelek. Datang ke abahnya, Isul khabar, mana orangnya? Enggak ada Pak. Di pasar itu udah ada. Saya yang paling jelek. Senyum ayahnya mengatakan banyak. Al-an roh Aden. Sekarang dakwah kamu. Kemana kamu keluar dakwah. Kenapa? Hatinya sudah disiapkan. Allahumma shalli alaihi. Habib Abu Bakar. Habib Abdullah Al-Idrus. Yang terkenal dengan sebutan Sultanul Malak. Rajanya aulia. Sampai yang tahu? Enggak jadi raja seperti itu. Kecuali karena sebab tawaduknya. 3 wali besar yang diangkat oleh Allah karena sebab tawaduknya. 1, Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. 2, Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Al-Adni. Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. Yang ketiga, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Diangkat oleh Allah gara-gara tawaduknya. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim jalan ke kota Tarim dari desanya namanya Al-Lisik. Lisik itu daerah sebelum Inat dan antara Inat dan Tarim. Daerah namanya Lisik. Oning Lisik kakek. Dasuk ke dejeh. Belis enggak. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa? Sampai diketahui kalau itu adalah yang nimbakan air. Di Tarim itu ada yang mengatakan 400 masjid, ada yang mengatakan 360 masjid. Walhasil semua dipenuhi airnya ditimbakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian kembali. Di Tarim itu kalau musim panas panasnya Masya Allah, kalau musim dingin dinginnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai kalau musim dingin di kota Tarim senyum kelebaran sedikit pecah keluar darah. Itu di Tarim. Sampai darahnya kakinya Syekh Abu Bakar bin Salim ini ada di jalanan kota Tarim. Tawadhu. Padahal mengatakan bahwasanya fakhril wujud. Kenapa? Tawadhu. Al-Habib Abdullah Al-Idrus mendapat besar kayak gini. Kenapa? Karena Habib Abdullah Idrus sebagian mengatakan bahwasanya beliau tidur di tempat sampah 3 tahun. Tempat sampah, tidur. Kenapa?
supaya nggak sombong. Oh, aku yang dipuji orang. Oh, aku yang viral. Oh, aku yang ini. Lah, nafsuku mau naik. Khadgis mat, tidur di tempat sampah. Kalau kita kan enggak, terlalu banyak acting. Bodoh paparazi, bodoh syutingan. Apa boy, nggak pinogiu kayak jadi. Nggak usah, hidup itu nggak enak kalau settingan udah enak. Kalian lihat hidupnya para artis. Di depan orang harus gembira, di depan orang harus kaya. Akhirnya labu dari artis langsung kiri dodol jual cilok. Mak bisa dari artis mas jual cilok. Kenapa? Gengsi. Paham lagi? Allahumma shalli Muhammad. Habib Abdullah Idrus pernah datang ke satu masjid. Nama masjidnya adalah sebuah daerah namanya Rogoh. Rogoh itu Masjid Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Kakeknya para habaib bangsa Jamalulail. Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail. Ini punya masjid di Rogoh. Masjid yang sangat karomah. Beliau pada waktu itu Habib Muhammad bin Hasan Jamalulail Nagib Sada Al-Ba'alwi. Pemimpin para habaib pada zaman itu. Habib Abdullah Idrus datang ke masjidnya Habib ini. Buka baju. Bajunya dibuka cuma sarungan untuk nutup aurat. Apa? Alur kulur. Ning masjid nih alur kulur. Iya habis bi orang. Habib Abdullah Idrus. Lur kulur ning masjid nggak dia nganu apa? Apa katanya? La'alla sya'ra min sya'arati syebeh tamassad jasadi. Mudah-mudahan satu rambutnya orang-orang soleh yang pernah sholat di sini menyentuh daripada jasadku. Kenapa? Tawadu. Syekh Ahmad Ar-Rifai. Sampai kan tahunya ceritanya Syekh Ahmad Ar-Rifai ini ziarah ke Madinah fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabilul arda wa hiya anhu naibati wa hadhihi daulatil asbaghat hadarat. Sampai Syekh Ahmad Ar-Rifai ini dari karomanya disaksikan ribuan orang. Keluar tangannya Rasulullah, famdud yaminu kai ahda biha syafate. Kata Syekh Ahmad Ar-Rifai, keluarkan tanganmu ya Rasulullah, aku ingin mencium, memuliakan lisanku agar mulia dengan menyentuh tanganmu. Dikeluarkan tangannya Rasulullah, disaksikan ribuan orang. Syekh Ahmad Ar-Rifai, subhanallah. Aneka Syekh Ahmad Ar-Rifai, habis itu ditutup, dikancing bilang, tidak boleh ada yang keluar dari masjid kecuali nginjek kepala anak, supaya anak nggak sombong. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini kan beli raja bu, beli raja pak. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu pernah mau ngajar, istrinya masya Allah la haula wala quwata illa billah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, tidak ada seorang wali besar kecuali di bawah tekanan seorang istri selak meselak. Bila reng laki binina selak bekal jadi reng raja. Mak kelak ke sini ngatah Habib Habib tak nyindir ya. Nebrak apa nabrak wis tepes jadi. Kamera. Oh, ada kamera. Ini ngaki. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu pernah. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu jubaan. Gontong Syekh Ahmad Ar-Rifai ini. Jubaan biru, janggutan, kacamataan, asurbana. Genteng tak genteng you? Tempeng lagen kakek you kan gentengan kok. Akhirnya apa? Syekh Ahmad Ar-Rifai ini mau ngajar dipanggil sama Dima ngajar. Bah, mak nyaman ngajar ngakan tedung rakora ayo buje cepir olak ngakan marin kakek ya man nyaman dateng kok rakora cek lu akhirnya bi imamaan tojuk si Ahmad Ar-Rifai bi bini ini ya langsung di ini bi imamaan jadi akhirnya apa santrena masuk kiai setengah jam telat dim kiai sare bi santrena kiai beudeung ning depor ning tinto mang teh bi saper lecek reng kiai soro lek ngolek tare mare ada panitia tak paham lah betul udah iya minta teh jeretan ngedi lala cek apa masuk ate masuk gelas pas atraki dina man. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya apa? Si Ahmad Ar-Rifai ini kan ngocek anu, santri masuk dua. Pas ngocak. Ya Allah. Santri kan ongkuan ke guru. Kiai. Ngocak puji capi. Aduh. Enggak level gitu loh. Ya yang tak ngocak deh, iya tambahan dari kok jadi ya. Oh, sama antri ngocana. Kiai, sampean mandi mak lampir kakek kiai. Kiai, pisahkan dia.
Ceriaki lah. Kulen di adik rutin apal Quran. Dek remah. Apa cen? Allah jong. Allah jong. Anak apa kiai? Jong. Dua jong. Engkok ria sabar kamak lampir jeri jong. Jika tak ngocak deh, iya si Ahmad Rifair ya. Ada bahasa engkok ya. Jong. Si apa? Tang mak lampir jeri ya. Si kuat sabar kun kok jong. Area mak lampir mon kun kok ngebele ka mak lampir. Pir lo gue en. Mon mak lampir jeri EPS saben sing kok jong. Pas akabin pole oleh grandong. Tak keng film Mahabharata terulang jong. Dinilai jong engkok saya keluar kewat kamak lampir nih jong. Anda kasih pertama. Si kedua ngaki jong. Engkok mon tak keng sabar kamak lampir kakek jadi jong bu nyai na kakek jadi jong. Aku tidak akan ada di dalam mimpimu tadi malam. Musiknya tapok biko kayak. Kiai kok kena sia-sia tak beres yang dina jadi ya. Allahumma sholli ya salam tibi pengajian nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus hakin ini. Ini akhir apa? Subhanallah. Si Ahmad Arifai ngocak. Saya tidak akan jadi derajat tinggi kecuali tidak akan ada di dalam mimpimu kalau saya nggak sabar sama dia. Mimpi apa kakek malam mencong? Engki kiai. Abdina amempe ajunan ada di derajat wali yang sangat tinggi. Apa jan? Jong, engkau oleh derajat tinggi gara-gara sabar kama. Makanya bu, dikatakan bahwasanya qalla ahadun minas salihin illa tahta hukmi imro'atis su tu'di bilisaniha wa af'aliha. Tidak sedikit orang wali derajatnya tinggi itu berkat daripada bini se cerempek, se nambelengan, se nokolan kalakena, se banyak omong gara-gara carempekan bini reng lake derajat tinggi. Makanya kula pesan ke sampean. Bojo agel kada ngaki. Kakek montro kakek kan norok pengajian, tang lakene ke beb, tanda ke pengajian, seksayu. Tak ndek juga jojo sopu kala aki enghes siamat ki kemoan tampeling lagi naga pak sorong ngocek buje capi seminggu be insyaallah banyak janda di nawar belis engkau jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, inilah mereka diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya bersih. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin dikatakan bahwasannya ate mun esambi ke pengajian. Terkadang ada orang ke pengajian, engkau mata leole. Saya ikut pengajian sudah lama, ikut Habib ini sudah lama, ikut Kiai ini sudah lama. Tapi kenapa saya nggak dapat? Taule. Makanya asir, neka benih polan mentah Habib, nadro. Pokoknya nadro ini kamu dalam bahasa ahli sufi itu pandangan khusus. Beda setong orang entar ke Habib Umar. Mungkin habis baca kitab tasawuf. Kayak tanda alako terus cepet deh Pak Allah. Ntar ke Habib Umar. Habib, bagaimana nadra minkum? Kepingin pandangan antum Habib. Karena dikatakan nadra bi ainil gudbi tuhyi. Pandangan orang wali kutub itu bisa menghidupkan hati yang mati. Tapi anak-anak ini kapura salah. Ngocak Habib. Habib, bagaimana nadra? Kepingin pandangan dari ampun pandangan. Buka kacamata Habib Umar. Mari jom. Bukan seperti itu, bersihkan hati kamu, kamu akan dapat nadra. Makanya ada istilah namanya musafah bil qulub. Para habaib biasanya kan ngocak, Habib dari Yaman, orang-orang soleh, para kiai bil qulub, angkui ate, salaman angkui ate. Deur cara salaman angkui ate. Dia punya Habib Umar, orang montro asalaman bi ate dek kareng soleh cara nabi telok keng tak yo jolo mangken tak cukup bekton kok kita ceramah ya nek mon yonceng boleh yo jole setelok dah der kol berapa kena aduh 45 menit sudah hah terus tak tengdet. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon ayo malai barokah pon. Ki ibu muqaddimah nih ke 45 menit nih. Dengarkan, orang yang hadir pengajian terkadang kita nggak ngerasa.
mak ada oleh nengko. Hati saya kok ndak dapat. Ndak dapat apa-apa. Hah? Ya keluar dari pengajian seperti dia baru mulai apa-apa, nggak dapat apa-apa. Dengarkan, Imam Al-Ghazali mengatakan seorang itu hatinya itu ada 5 macam. Kadang ada orang nggak dapat rahasia dari orang soleh, penyebabnya 5. Yang pertama, nuqsan suratuha, nuqsan suratiha, yaitu apa namanya? Tahu kaca, hati itu seperti kaca. Kaca itu kenapa kok nggak bisa dianu? Karena kacanya itu belum dibentuk. Kayak batu akik atau batu permata. Itu kalau belum diproses, itu tidak keluar sternya. Tidak keluar mahalnya. Kenapa? Belum dibentuk. Nah, hati itu ada 5. Yang pertama adalah seperti batu. Kenapa? Kalau nggak dibentuk nggak berharga. Bagaimana cara bentuknya? Bentuknya yaitu Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu perlu bimbingan seorang guru. Kenapa kok batu itu nggak keluar sternya, nggak keluar cahayanya? Itu batu itu seperti bayi, hatinya bayi. Hatinya bayi itu kayak seperti batu yang belum diproses. Mahal, tapi perlu proses. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan suci. Fa'abawaihi yu'awidan au yunafsiran au yumajjisan. Orang tuanya yang bentuk. Makanya hati itu seperti batu, bongkahan batu yang belum dibentuk. Itu hatinya bayi. Hatinya siapa? Yang kedua, li khufthi wa sodaihi wa kudurati. Terkadang hati kita itu nggak bisa ngelihat. Hati kita itu nggak bisa ngelihat apa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Likuduroti, karena kotornya hati. Kenapa kotor? Karena banyaknya kemaksiatan. Yang ketiga, singkat ma'le barokah. Apa? Likaunihi ma'dulan bihi anil jihati surah ila ghairiha. Kenapa hati kita ini kadang-kadang datang kok nggak dapat apa yang kita harapkan? Karena oning spion itu kan ngadepnya gini. Nah, itu hati kita untuk melihat. Kenapa hati kita nggak bisa ngelihat? Karena hatinya melenceng, spionnya ke sini, ya nggak bisa ngelihat. Ya apa ngelihatnya? Kenapa kok melenceng hati kita? Karena niatnya salah. Datang ke majelis niatnya Nabi sudah mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Kalian di sini tergantung niatnya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasuli. Datang ke tempat ini demi Allah dan Rasulnya, kalian akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratu lidunya, karena ngarep sesuatu, pengen di depan, pengen dipuji orang, pengen diharap orang. Au imra'atin yang kihua, atau janjian dengan si dia. Dikit pengajian Bib Qadir kan? Maju. Ayo mas. Marena pas lunalun termotor ya, tawaf petong kali. Antara atau wala. Ini kan niatnya jelek. Niat ke pengajian untuk menemui si dia, bukan Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya mendapatkan apa yang dia niati, oleh reng bini tak oleh Allah dan Rasulnya. Makanya yang membuat hati melenceng salah niat. Makanya Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar beliau mengatakan bin niyah salihah yanfati babil maglud bila gaidin wala guyud wala haddin wala hudud wa narqa maraqi ahlus sud ar-rukai sujud al-mufina bil uhud. Orang kalau punya niat, cukup dengan niat Allah bukakan semua pintu yang tidak bisa dibuka dengan amal, hanya bisa dibuka dengan niat. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan man fataha ala nafsi niyah salihah. Siapa orang yang membuka di dalam dirinya satu niat kebaikan, Allah bukakan 70 pintu taufiknya Allah sudah menyambut kita. Jadi mon ka majelis ate mon kita tak nemu arana berarti atena mak melenceng karena salah nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat. Nomor 4. Apa yang keempat? Lil hijabi mursalin bainal mir'ati was surah. Kenapa sih hati kita ini kok nggak bisa melihat apa yang Allah berikan? Kenapa? Karena ada hijab, satir, ini hijab namanya, penutup. Nah, karena ada penutup, tidak kelihatan. Kita kenapa? Buka hijabnya ini. Apa hijab itu? Hijab yang paling tebal adalah nafsu dan cinta dunia. Ini hijab yang paling tebal. Paham ya? Allahumma shalli. Yang kelima,
Kenapa hati kita itu kok nggak bisa ngelihat? Apa yang kelima? Lil jahl bil jihad. Nggak tahu arahnya kemana. Ini nggak tahu cara makainya. Ini mau diarahkan kemana ini? Ya apa caranya? Kayak sampean punya HP iPhone kayak gini, dikirimi sama anaknya sampean. Tapi kalau nggak tahu cara anunya, buat emailnya, buat apanya, maka jadinya HP kayak gini kayak HP ditut-ditut. Bisa cuman buat nelpon, mari. Tak tahu download, tak tahu kecelot sampean. Kenapa? Karena nggak tahu cara mengaplikasikannya. Begitu juga seorang, terkadang dia punya hati, tapi dia tidak tahu cara menggunakan hatinya. Padahal hati sangat istimewa. Kenapa dia nggak bisa? Karena dia nggak punya orang yang membimbing untuk mengarahkan. Gini loh, harus belajar. Hatimu arahkan ke sana ya, ke sana. Karena derajatnya segini, ya ke kiri dikit, ke anu dikit. Itu yang arahkan guru. Kenapa hati itu tidak pas melihat daripada apa yang Allah berikan? Yang kelima sebabnya adalah karena kita tidak tahu arah yang kita tuju. Kenapa kita tidak tahu arah yang kita tuju? Karena kita tidak punya guru. Maka dari Kak Dinto istimewa ada majelis seperti ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Wis terakhir sebelum ditutup ada ki lanceng mau lanceng singkat Victoria. Bagaimana maletan di otang? Tokok ker-ker sampean. Apa cara membersihkan hati? Tadi sudah hati macam-macam, hati kita bungan belum jadi seperti bayi. Ada yang hati itu kotor, ada yang hati itu kehijab, ada yang hati itu nggak tahu cara ngarahkannya. Nah, cara membersihkan hati itu bagaimana? Saya singkat supaya barokah. Ada 4. Cara membersihkan hati ada 4. 1. Mujalasatil akhyar. Apa yang pertama? Duduk dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahasanya. Innar rajula la yakhruj min baitihi. Wa alaihi danbun mitli jabal Tihama. Ada orang dari rumahnya keluar. Punya dosa seperti gunung Semeru. Saya akan tok ke buru jadi ya. Mana udah iya melolola kecil kakek yuyu. Ya. Pola sih nganu teh ngecit pasti cepet mana. Terus lagi nih kak. Apa kata Sayyidina Umar? Ada orang keluar dari rumahnya. Tadi saya lihat di depan itu ada anak-anak yang nggak pakai songkok, ya kan? Nggak pakai songkok, kelihatannya seperti anu. Tapi nggak ngaji, bagus itu anak. Bagus mau duduk tempat seperti ini. Apa kata Sayyidina Umar? Siapa orang yang ngerasa punya dosa sebesar gunung, kemudian duduk di majelisnya orang soleh. Ate mak padang, beri jalan ya, beri jalan, beri jalan. Talal, jengah. Misalan tibi ngonceng gula ya salbut pengajian. Tolong dikawal panitia. Takut sabotase kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak pakai ini gini, nanti pengocap. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Siapa orang yang punya dosa? Anak-anak yang nakal kadang rindu loh majelis seperti ini. Enggak songkoan, jangan dimarahi. Datang ke tempat ini jangan dimarahi. Kau tak ngecok sendal lah dia. Mau ngecok sendal, popo colon nangar-nangar. Tak songkoan ki ngecok sendal. Oh, alhamdulillah. Duka. Aku padamu teh. Aduh. Mau tak panas saya terburu-buru lah. Ya tak apa-apa lah. Toko kalak boleh marah. Terus akhirnya sekejap lagi. Dengarkan. Kalau ada anak-anak yang nakal datang ke pengajian seperti ini. Bagus. Makanya saya terima kasih. Ini ada beberapa majlis yang kumpul di sebat ini. Anak-anak yang nakal. Mereka itu ingin didekati. Ingin punya tempat untuk tobat. Apa kata Sayyidina Umar? Siapa orang yang punya dosa seperti gunung. Datang ke majelis seperti ini. Tapi dengan 2 syarat. Khafa. Ketika dengarkan ceramahnya kiai. Khafa. Ada rasa takut. Ya Allah. Saya itu. Wastarja. Min dunubih. Kemudian mengatakan ya Allah. Saya nggak akan melakukan lagi. Coba cuman. Dengarkan ceramah. Dia takut. Dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Apa kata Sayyidina Umar? Fansarafa ila manzilihi wa laisa alaihi dzambun. Maka dia keluar dari majelis seperti itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali.
Sayyidina Umar mengatakan, "Fala tufarik majalisul ulama." Jangan pernah jauh-jauh dari majelisnya para ulama. Fa innallah lam yakhluq ala wajhil ardi. Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi ini buk'a akram Allah min majalisil ulama. Allah tidak pernah menciptakan tempat yang lebih dicintai oleh Allah melainkan tempat yang di situ ditempati oleh para ulama untuk berzikir dan majelis taklim. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya untuk supaya hati kita bersih ada berapa? Apa yang pertama? Majalisul akhyar, duduk dengan orang soleh. Yang kedua, kalau mau bersihkan hati, apa? Ghaddul basar. Medem. Apa nah? Paham? Kadang bodoh orang percuma. Aban surban ku Quran keng matana. Wow. Tak bisa. Kata Habibullah Haddad apa? Dua kunci yang masuk kepada hati tanpa disaring. In khairan fa khairan, fa in syarran fa syarran. Kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus. Apa? Yaitu adalah mata dan telinga. Semua yang didengarkan oleh telinga, kebaikan ataupun kejelekan, masuk ke dalam hati dan diterima oleh hati. Yang kedua mata. Apa yang dipandang oleh mata, baik ataupun jelek, masuk ke dalam hati. Kata Habibullah Haddad, kalau sudah masuk ke dalam hati, sulit untuk menghilangkannya. Berapa banyak orang melihat gambar-gambar yang haram itu masih cekat dalam hatinya sehingga menghalangi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hati-hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Beda cerita, keng tak yo jolo mangken bekton tak cukup. Nomor 3. Apa? Mujanabatul asyrar. Menjauhi orang jelek. Ini kalau mau bersihkan hati. Jangan, Nabi sudah mengatakan mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak dari hawa nafsunya, semua dari Allah. Apa kata Nabi? Almar'u ala dini khalilihi. Kata Rasulullah, orang itu tergantung agama dan akhlak temannya. Anil mar'i tatasal fasal an qarini. Orang itu nggak usah ditanya anaknya siapa, anaknya siapa, mondok di mana, apal kitab apa, tahu saya tanya kanjana siapa. Man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fahuwa minal asyrar. Siapa orang baik duduk dengan orang jelek, dihitung sebagai orang jelek walaupun dia orang baik. Anaknya kiai duduk sama orang nakal, dihitung sebagai orang yang nakal, maka anan kiai. Anan Habib tojuk bi anan ring coba duduk dengan orang-orang yang nakal, duduk orang-orang yang jelek, maka apa? Walaupun anaknya Habib dihitung sebagai orang yang nakal. Anan Habib salah akan ca lober lo anan anan kiai pun raja salah akan ca wes hewes anan kiai tojuk bi orang nakal lober anan kiai. Anan Habib tojuk bi orang nakal lober apa boleh kakek jeria le benih Habib benih kiai ada. Aduh. Paham ki? Jangan, Pak. Makanya Habib Ali Habsyi pernah mengatakan, saya baca kitab Majmu' Kalam Para Shalihin, beliau mengatakan bahasanya, kata Habib Ali Habsyi, aku membaca sejarah daripada leluhurku, tidak ada yang mereka takuti melebihi daripada satu hal. Apa? Mujalasatul asyrar, duduk dengan orang yang jelek. Itu yang ditakuti oleh para salaf kita. Itu Habib Ali Habsyi ini pernah, ini Masjidil Haram, itu tempat tinggalnya abahnya Habib Ali Habsyi, Habib Muhammad bin Husain Mufti Haramain. Beliau kurang sehat, sakit. Habib Ali Habsyi mau sholat di Masjidil Haram. Apa kata abahnya? Ali, sholat di sini sama abah. Abah sakit. Enggak, Abah, ini kelihatan mata. Jangan, aku takut kamu keluar, enggak aku kawal, kamu ngelihat kanan, kamu ngelihat kiri, masuk ke hati kamu tanpa kontrolan ayahmu nak. Dijaga. Memangken kapi jongo. Kapi. Mau boleh media sih terus aja gara TV. Makanya kata si Umar bin Makhrama, yahsib annahu dakhil wa huwa qaimun barra. Merasa sudah di depan agama padahal kini budi tadi bawana. Kun jolok ya pal kebere kata dia tahu. Nggih. Nah, Allahumma shalli Ahmad. Pon, yang terakhir apa? Zikir ana al-lail wan nahar. Kalau kemudian hatinya bersih, apa? Berzikir kepada Allah siang dan malam. Nah, bagaimana cara berzikir supaya zikir itu cekat? Apa zikir yang bagus untuk kita amalkan? Nah, karena aneka bektona tak cukup, aneka ampun pokol sabolo, insya Allah di lain waktu bersambung. Next episode. Allahumma shalli ala Muhammad.
Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan manfaat. Saya kasih 3 pertanyaan. Oh iya, Beb, ngasih pertanyaannya. Saya kasih 3 pertanyaan yang bisa jawab angkat tangan. Laki oke, bini oke. Saya bisa jawab angkat tangan. Hah? Apa? Bu no, kalau bisa jawab. Saya nggak tak bisa jawab malah. Keke biar nanti. Pertanyaan pertama. Fadal Habib, fadal. Pertanyaan pertama, sebutkan. Mik siapa ki panitia? Mik panitia, tolong berdiri di sini satu. Sebutkan. Oh, lupa. Bedelai. Oh, sip. Oh. Baru ajubaan apa dasteran jo. Tak jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan pertama, sebutkan. Saya bisa jawab angkat tangan, saya paling cepat itu ting, jawab, saya tak itu ting, tak boleh jawab. Sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan pertama, sebutkan. Sebutkan. Bagaimana cara untuk membersihkan hati? Coba enti. Kanan siapa malang jeleng manis di rumah enti. Ayo enti. Ayo. Mancengi. Ya. Siapanya mana? Muhammad Salim, Bib. Hah? Muhammad Salim. Bapak Mat. Apa jam nih? Muhammad Salim. Apa jawabnya Muhammad Salim? Mare resonat kakek kemarinnya. Jawabnya apa? Orang yang menurutnya berseder menjarana. Berempat, 5, belu, telok, 2, 4. berempat. 4. Apa? Duduk dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Merem matanya. Wah, merematan ada remi. Apa? Apa? Menutup matanya. Menutup? Matanya. Matanya siapa yang ditutup? Ya, mak le tak ningku saya lain lah tuh. Iya. Menjaga mata. Ada iya merematan ada remi. Nomor telok. Menjauhi orang jelek. Apa? Menjauhi orang yang jelek. Menjauhi orang yang mau jauhi orang jelek. Mau saya gedeng tak apa-apa? Hah? Mau saya gedeng. Jelek maksudnya apa? Saya Hah? Saya coba tuh, saya ahlak ke coba apa? Saya remah itu, saya remah. Saya kan nakal. Ya, ya nomor 4. Berzikir kepada Allah siang malam. Apa? Berzikir kepada Allah siang dan malam. Sore ndak? Kapi? Iyalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Muhammad siapa? Muhammad Salim. Muhammad Salim. Al-Khirit nih Bu. Dulu kakeknya namanya Habib Alwi Khirit. Bodo toles saning patok na Habib Alwi Khirit nih kan ning kota Tarim. Apa toles na ning patok na? Hada sayyid ini orang apa jengin jenazah na tibi. Bodo toles na ning patok na. Benih cerita benih ning keta. Kenapa? Habib Alwi Khirit lembek nih kah? Bekto sobung umur kan bojengin. Bodo setong orang soleh apa jeng? Mare bojeng nih cong. Pep. Ada jenazah kakeknya. Iya, kalau kok terus apa aja tentang jenazah TV ya. Itu kakeknya nih kak. Mohon bancik ronero, iya. Mati bayo buru kepi ini. Mudah-mudahan barakah jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan barakah jadi anak Allah maftah alif wa arifin alimul ta'wil wa hidi ila sabil. Kama wa salafun salih dina kutun salih jali balikul khidafi al-qisar al-Fatihah. Pertanyaan kedua si bisa angkat tangan. Sebutkan apa? Buah. Ya. Oh. Ente gap megapan ki buru kening pacak situ. Ya. Tak salaman nih. Wah.
Ledei. Tak selfie je, tak selfie je. Apa? HP saya coba. Bu ya meleh masa minta kok. Ada remi. Ya mon kakek tang epar ya lagi namun menintang epar bang minta. Keket biar nanti. Pertanyaan kedua, sebutkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertanyaan kedua adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaannya adalah siapakah nama seorang wali yang diangkat oleh Allah, derajatnya tinggi karena sebab ketawaduannya. Sampai bisa? Cik bini gantian. Mik siapa ki? Mik. Mau mik. Antum sin mele beb, pilih lagi beb. Anak tak tega beb. Enggak itu dah. Beb. Pilih lagi beb. Ente je mele dah. Pilih lagi dah. Hah? Enggak takut tokar ana mon ana si mele. Ayo beb. Itu cepet tadi, ya. Baju putih kodung hitam. Ya, masker putih, ya. Dari gelak ruah. Mohon salah pindah ke binian si lain. Tenang. Bitong telok tak neguk mik gagal. 1, 2, 2,5, 2,4, 2 kilo duon, 2 kilo pakon. Siapanya mana? Ririn. Siapa? Ririn. Bean Rin. Enggak tak kenal. Ada akan tah. Apa jawabannya Rin? Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abu Bakar Al-Adni. Salah. Bu. Coba di sebelahnya ini, ibu ini ya. Mancang bu. Siapanya mana bu? Alwiyah Dari Dimah. dari Kacongan. Apa jawabannya? Habib Abu Bakar Al-Idrus. Habib Abu Bakar? Al-Idrus. Salah. Si. Kau dung pot anak-anak kayak gini. Salah. Tenang. Tampon gente. Tenang. Apa? Unda, surban terakhir ki. Kata lo. Surban habai pola beda si surban. Siapa namanya? Warda Banda. Dari dimana kakek dah? dari Lentang. Hah? Lentang. Nengetin masjid loh. Hah? Nengetin masjid benih? Musol. Musola sini gini ruah. Enggak tak tahu kok orang ngarang. Apa jawabnya dah? Ada 3 ulama. 1. Yang pertama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kedua, Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus. Yang ketiga Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ftah alaiha futul arifin, alimha ilmu ta'wil wa yahdiha ila sawi sabil, hadini yaqdan salih, jalib ali kulli khair, dafi ali kulli syar, kama na salafun salih, wa ila hadin nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ka tireng bini, detek di sada cek ju maju sung. Songku ni tang bini kakek bi netizen maren jadi. Malar mo ka tireng bini se salih, cikena barokah, murah barokah. Andi laki se genteng. Anan banyak. Ciken barokah bisa depak ke Mekah ke Madinah. Selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Pertanyaan terakhir, si bisa oleh surban. Dah, pereng babeli. Pertanyaan terakhir, si bisa oleh surban. Laki boleh, bini boleh. Mama laki itu tinggal ada salah pindah ke binian. Bini itu tinggal ada salah pindah ke lakian. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Saya ngangkat tangan kada tak itu ting makanan ngangkat suka 2. Pertanyaan adalah sebutkan 1. Allahumma selamat. Pertanyaan pertama adalah sebutkan untuk kita supaya kita membantu daerah kita Sumeneb supaya bangkit barokah. Apa? Sebelum soal selesai
Dilarang mengangkat tangan. Sing ngangkat tanang kada tak itu ting mah kelereng jereng ngangkat sokok dua. Pertanyaan adalah, yang pertama adalah untuk menjadikan Sumenep ini dalam tema malam ini yaitu Sumenep yang bangkit, Sumenep yang barokah. Hal apa yang perlu kita lakukan sebelum soal selesai? Dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan kedua, sebutkan. Allahumma shalli Muhammad. Bagaimana? Dak remah carana orang kafir masalbut umat Islam sampai bisa. Lakian kada beb antum sinuting beb wali tuting laki-laki tahu sabini antum bina saya mana saya lempo ini beb ya ayo po bagi dua jangan iya beri mic bitong telur tak nak mic satu siapanya mana Muhammad Ainur Rasid. Hah? Muhammad Ainur Rasid dari Pangarangan. di mana di mana Kan jawaban temor. Laras dari kalau kagak ke temor. Iya. Sinyal baba cek teguk tower. Mone tower teguk sinyal elang mana. Apa jawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu apabila untuk Sumenep bangkit, yang pertama adalah dari niat. Yang kedua itu apa pertanyaannya pertama? Yang pertama itu bagaimana Sumenep itu bisa bangkit dan barokah. Apa yang pertama? Memperbaiki hati. Memperbaiki hati atau niat. Ya, terus yang kedua adalah menjaga kehormatan seorang wanita. Menjaga kehormatan. Terus pertanyaan kedua. Orang kafir itu bagaimana cara menghancurkan umat Islam? Apa kata mereka? Apa Jan? Kalau gak sesuai, mohon maaf ya, Beb. Bu, enggak saya maafkan, minta maaf saya. Jod, saya maaf lagi nah. Bu, sorban jadi eman. Belum, orang kafir itu. Apa kata mereka? Apa jangan kafir? Mereka itu menghancurkan suatu kaum ataupun suatu negara itu dari seorang wanita. Karena dari seorang wanita lah. Kata mereka apa? Apa jangan kafir? Aduh, saya kurang tahu. Hah? Kurang tahu. Kete. Bagus, ya oleh retung bagaimana? Terbarokah, Zat. Coba, ayo rumah. Merah. Mata pak kasih sehat jadi. Ada lagi. Bitong telur tak nak mic 1, 2. Ayo siap-siap lakian Marina. Allahumma shalli ala Muhammad. Seras mana? Hanan. Tahanan. Hah? Apanya? Hanan Baharun. Oh, Hanan Baharun. Benan. Apa jawabannya? Katanya orang kufar kita harus bisa merenggut seorang wanita. Kapan seorang wanita itu bisa menelonjorkan tangannya, maka kita akan mudah melakukan sesuatu yang haram dan gampang untuk memporak-porandakan atau memprovokasi seorang wanita dengan cara merusak seorang wanita, misalnya tiktokan, joget-joget, maka itu adalah salah satu dari cara seorang kufar untuk merusak wanita. Derma. Terus soal pertama, untuk membuat Sumenep barokah bangkit bagaimana caranya? Sholahiyatul ghalab wa hisyamatun nisa. Yang pertama yaitu memperbaiki hati dan menjaga kehormatan seorang wanita. Mundur kada. Ya betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan jadi perempuan yang salehah. Allahumma ftah alaiha futhal arifin, alimha ilma ta'wil wa yahdiha ila sawi sabil.
هدني أكون صالح جالي بالي كل خير دافع على كل شر كما رسولنا صالح هدني أكون صالح جالي بالي كل خير دافع على كل شر اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب من رجل رحمتك في أمرنا كله فيرسل لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من هوائجنا قرب على المسافات سلمنا من الإلل والوافات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا سلط علينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين هدني أكون صالح جالي بالي كل خير دافع على كل شر اللهم الفاتحة. Apa bu? Tambah cecen, kentena surban. Hamil. Pengen hamil. Oh ngandung kemarin. Ngandung. Malah mau di keturunan si soleh soleha seperti kakek-kakeknya para sahabat ahli terima. Ini aku tuh soleh jali balik khair. Al-Fatihah. Cecen ini ibu malah cepat ngandungi ngakan dia. Pertanyaan terakhir sih bisa oleh sarong. Allahumma shalli Ahmad. Kak Dintoh si bisa abdinatoraki. Salah lo pertanyaan soal. Samehna atolnal kalam. Perkataan terlalu panjang. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا نسألك يا الله يا الله يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا كفيته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا رددته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويستر لها يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حاجتنا واشف مرضانا واستجب لنا يا إلهنا ويا مولانا واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين اللهم إنا نسألك يا الله في هذه الساعة المباركة من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا من قول وعمل واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقربنا من قول وعمل واعتقاد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك يا الله وأتوسل إليك بسيدنا مولانا محمد يا سيدنا محمد يا أحمد يا أبا القاسم صلى الله عليك بدوام ملكه إننا نتوسل بك إلى الله ليغفر لنا ويرحمنا ويفرج همنا وغمنا وما أهمنا أسألك يا الله بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها فرج كربتنا يسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة أمور الدنيا بالميسرة وأمور الآخرة المغفرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة يا أرحم الراحمين